Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau berbagi inspirasi dari keindahan Deep Water Bay Hong Kong. Ini Deep Clear Water Bay. Mungkin teman-teman yang di Hong Kong semuanya tahu ini pantai yang lumayan indah belakangnya sana itu. Tapi karena masih belum normal, situasi masih pandemi, jadi ditutup. Hari ini kita sebenarnya mau renang. Terus hari ini outfit pantai, pakai sandal, pakai itu anakku renang di tengah situ. Wah, Husailea Angelina, wah Husailea, itu anakku renang, kelihatan. Terus hari ini saya mau berbagi inspirasi. Oh, bukit-bukitnya kok juga keren. Berbagi inspirasi buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman BMI dimanapun berada ya. Ini satu hal yang berat sekali untuk diomongin. Terus tapi saya harus omong dikarenakan banyaknya teman-teman kita yang menjadi korban. Jadinya terus kemarin itu juga saya barusan dapat berita dari majikan bahwa cc-nya itu pinjam uang 14.000. Maaf Mbak, saya bikin konten, kalau jenengan lihat konten ini jangan tersinggung, saya tidak menyebut nama ya. Wow, saya Lea, anak mami pintar. Ini ceritanya konten sambil ngomong guys. Terus ada hal yang membuat saya itu miris sekali dikarenakan keadaan ini gitu ya teman-teman. Ini terjadi berulang-ulang dan selalu terulang kembali dengan keadaan kita teman-teman BMI khususnya yang ada di Hong Kong ataupun ada di luar negeri. Itu banyaknya yang ketipu ya. Aku berenang hebat kan? Nah, Husaile. Banyaknya yang ketipu dunia maya, teman-teman. Kita harus ngelogika apabila kita kenal dengan siapapun itu, entah itu laki-laki atau perempuan atau apapun itu bentuknya, atau mungkin di aplikasi online ya teman-teman. Ini penting sekali dikarenakan banyaknya cerita. Dan yang saya ceritakan ini bukan dari cerita orang lain, maksudnya bukan saya mendengar dari orang lain cerita ke saya, tidak. Itu kejadian di sekeliling saya, di sekitar saya, dikarenakan mereka itu tidak lagi mengeluh gitu, nggak berani ngomong. Terus majikannya cerita karena anaknya itu pinjam uang, terus banyak wah anakku renang di tengah, padahal ini di dermaga, kita terpaksa di sana tuh. Wah, Husailea, Angelina. Nah teman-teman, kita nyantai aja ya. Terus banyaknya teman-teman kita yang jadi korban dikarenakan pacaran online. You know what I mean, pacaran online? Itu telepon-teleponan, terus video callan, terus nggak tahu si cowoknya ada di mana, ceweknya ada di mana. Yang pasti yang sekelilingku terjadi itu ceweknya ada di Hong Kong. Ada satu cerita itu biasanya yang saya lihat ya di profil anak saya itu biasanya digandeng nih, fotonya digandeng antara korban dengan si itunya yang pacar online. Awas ya, jangan jebur sembarangan, ada batu loh bawah. Sambil ngomong guys. Jadi itu biasanya berseragam polisi, terus seragam pilot, terus seragam ABRI atau yang lain hal lah. Tapi teman-teman, mari kita berpikir secara jernih, berpikir secara logika bahwa banyaknya korban. Dan saya nggak tahu gimana caranya itu ya, cewek-cewek itu bisa kirim uang, bisa mengorbankan banyak hal gitu. Padahal di sini tuh sengsara, kita kerja cari uang itu susah gitu. Terus dengan indahnya itu katanya ini katanya itu gitu, terus dikirim uang ke mereka, barang-barangnya dikirim semuanya. Saya nggak ngerti cara menjelaskannya itu seperti apa, tidak ngerti, dikarenakan
Saya pun pernah melakukan research di beberapa aplikasi online itu yang dating app itu ya, kayak Tinder, kayak dating app, dating.com, kayak gitu-gitu. Itu memang bisa menjalin komunikasi dengan mereka. Cuman masalahnya ini antara penipu dan korbannya kita ini yang jomblo-jomblo khususnya di Hong Kong itu bisa sampai mengirimkan uang bahkan sampai ratusan juta, bahkan sampai puluhan juta. Saya nggak ngerti gimana caranya, gimana ceritanya gitu. Yang saya tahu mereka itu tahu-tahu sudah sudah jadi korban aja, biasanya pinjam uang majikan, pinjam uang di bank, atau segala macam bentuk lah dengan berbagai alasan, dengan berbagai cerita gitu. Terus terus ini kejadian miris yang saya ingin ceritakan ke teman-teman. Itu kejadiannya sekitar hampir 10 tahun yang lalu, itu pun sudah ada ya. Anakku dari Lampung, anak TKI maksudnya. Anak TKI ku dari Lampung, dia rumahnya Lampung. Terus dia pulang nggak ngomong, tiba-tiba telepon saya itu jam 2 malam. Ibu, saya minta tolong dijemput. Kamu di mana, Mbak? Saya di Bandara Juanda. Untungnya saat itu memang saya kan masih tinggal di Indonesia, jadi gampang, saya langsung jemput. Anaknya tuh nangis geru-geru, dia bilang janjian sama pacarnya dijemput di Bandara Juanda. Ternyata pacarnya setelah nyampe Bandara Juanda itu nggak bisa dihubungi, HP-nya mati. Anyway lah, apapun bentuknya itu saya sudah nggak berusaha bertanya, nggak berusaha memperkeruh keadaan dia. Akhirnya dia cerita sendiri, katanya kerja itu 4 tahun, terus dianya itu pacaran sama cowok itu selama 4 tahun itu. Terus setelah masa kontrak kerjanya habis, dia bilang bikin rumah, bikin ini, bikin itu, masa kontrak kerjanya habis dia pulang. Terus dijemputlah di bandara, ditentukanlah tanggal pernikahannya dan bla 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 bla. Ternyata itu hanya tipu daya semata gitu. Ketika sampai Surabaya teleponnya mati, itu satu. Terus akhir-akhir ini juga ada yang pacaran online. Saya tahu persis itu pacarannya, yes, normalnya orang pacaran lah, telepon-teleponan, sayang-sayang lewat telepon, dibelain nggak tidur semalaman, sampai radiasi telepon edan di Hongkong sampai stres, sampai nggak nyambung, sampai interminit majikan berkali-kali. Saya ada anak itu sampai interminit 7 kali pun ada. Kasusnya sama, yaitu pacaran online itu. Jadi kan saya nggak ngerti caranya seperti apa ya. Terus sampai lupa diri gitu, kayak malam telepon terus, siang telepon terus, nggak kerja. Dan teman-teman please di logika. Normalnya orang kita itu siang kerja, malam telepon. Kalau toh telepon itu seperlunya gitu. Tapi kalau los telepon siang malam sampai 24 jam telepon, pertanyaan saya adalah, yang ada di dalam pikiran saya, apakah laki itu tidak bekerja? Apakah pria tersebut tidak bekerja? Terus kok bisa 24 jam non-stop gitu loh maksudnya. Pertanyaanku kan, apakah dia nggak kerja kan gitu ya. Normalnya laki-laki kan kerja, dan masalahnya mereka itu selalu bilang, oh dia polisi, dia pilot, dia intinya pejabat. Teman-teman, secara logika seorang pejabat yang punya kedudukan apalagi di Indonesia itu tidak mungkin jomblo, karena banyak cewek yang antri ya. Nggak mungkin cari cewek yang jauh gitu. Menurut saya itu ya, opini saya, itu tidak mungkin cari kita yang jauh. Terus tidak mungkin juga, maaf ya, bukannya bahas masalah kita jauh atau apa. Biasanya kalau polisi, kalau pejabat itu biasanya yang dimau juga yang sepadan dengan mereka gitu. Bukan menghina kita, kita semuanya itu di sini sama gitu ya. Baik saya, baik mbaknya, kita semuanya sama. Cuman mereka itu kalau yang sesungguhnya itu pasti mempertimbangkan hal itu, dan tidak mungkin jauh gitu. Nggak mau orang yang kita punya suatu hubungan terus hubungannya jauh gitu kan, tidak mungkin gitu. Yang membuat saya merasa itu tidak benar-benar tidak mungkin gitu. Kita sambil turun ya, di situ kayaknya mengganggu orang-orang. Terus logikanya dipakai ya teman-teman. Terus nek tak ceritakan itu hati-hati loh.
logika yang saya bayar. Logika yang saya hati-hati loh ya. Bawa pakai sandal kalau enggak licin loh ini. Logika yang saya terima itu adalah ketika mereka itu khususnya yang real ya, seorang polisi mungkin nggak gelem ngenteni kita di Hongkong, di luar negeri, seperti istilah kata kan kita jauh nggak bisa ketemu, nggak bisa disentuh lah, nggak bisa dicium lah ya. Itu menurut saya. Tapi kadang namanya orang jatuh cinta kan logikanya tidak berbicara. Pasti di situ. Namanya orang jatuh cinta itu yang repot gitu karena logikanya nggak berbicara. Keren guys. Kita udah di sini. Ayo sama papa, jangan sendiri bahaya. Logikanya itu tidak berbicara gitu loh. Terus ada yang kemarin itu kan sempat tinggal sama saya 9 bulan dia. Karena bermasalah di sini lagi konflik sama majikannya, lagi dalam kasus. Itu pun juga begitu, bahkan yang kita sambil ndoprok guys. Bahkan di ininya dia itu nanti kalau udah dapat duit gitu terus alasan mati lah, alasan kecelakaan lah, alasan apalah gitu. Terus apalagi yang terakhir kemarin majikan telepon, Nita minta tolong tanya no sama ceceku, dia pinjam uang 14.000 untuk apa. Sudah dikasih baru tanya kan gitu. Terus saya bilang, kok kamu nggak nanya saya sebelum pinjam? Dia bilang, aku kan gak enak, ini kan urusan pribadi, tapi kok tak lihat kok ada yang salah gitu kan. Terus akhirnya tak tanya, Mbak, sampean pinjam uang majikan 14.000 buat apa? Nangis dia, saya ketipu mem, nggak tahu saya ini, saya itu katanya suruh ini, apa namanya, mau dinikahi dia mau ke Hongkong. Terus sekarang di bandara itu nggak bisa terbang karena PCR-nya inilah itulah, dia harus bayar 14.000 Hongkong dolar. Sayang, 14.000 Hongkong dolar itu banyak loh, hampir sekitar 30 juta. Itu belum lain-lainnya yang dipinjam di majikan aja segitu. Jadi terus sampai hampir 100.000. Mbok yang logis gitu loh, kalau misalkan sesuatu yang nggak nalar, nggak itu ki mbok ya cepet-cepet kita harusnya itu ndang sadar gitu. Tapi nggak tahu juga karena dia merasa dihipnotis gitu. Saya nggak ngerti ininya, sampai saya itu melakukan riset di beberapa aplikasi dating online itu memang modusnya seperti itu. Nggak di luar negeri, nggak di Indonesia, nggak di ini, itu modusnya begitu. Terus mereka itu menggunakan bahasa yang bahasanya kita. Mungkin itu diterjemahkan ya, ditranslate atau beberapa. Tapi ada beberapa yang untung. Awas Angelina, yang untung itu sebelum mereka kirim duit atau apa itu tanya saya, maaf mau tanya. Itu terjadi puluhan. Iya nak, ini terjadi berkali-kali, puluhan kali gitu. Yang selamat itu tanya saya, dia bilang lakinya di mana, ada beberapa teman Facebook, teman YouTube itu tanya, bener nggak hal-hal seperti ini gitu. Ini terjadi tuh puluhan tahun yang lalu itu memang begitu teman-teman. Ketika kita belum ngerjain urusan ini pun, saya punya warnet kan, ada beberapa diskusi, Mbak ini mau kirim ini, kasih aja, kalau memang kirim kasih alamatku loh. Alamat kita kan memang umum gitu kan. Terus hanya khawatir aja bahwa mereka kena tipu gitu, ternyata benar. Terus ada beberapa yang sebelumnya saya juga khawatir, cuman saya nggak berusaha menegur karena dia tidak cerita sama saya. Terus saya lihat memang sempat ketemu, sempat datang ke Hongkong juga gitu ya. Jadian beneran ya, alhamdulillah. Ada beberapa yang begitu juga sih, nggak semuanya yang kenalan online itu tidak jadi, atau yang kenalan online itu tidak apa namanya, tidak real gitu. Tapi maksudnya ya pinterlah bahwa ketika sudah nggak diluntrung itu loh, ketika sudah tidak di luar nalar itu jangan diterusin gitu ya, pinter-pinter gitu, logikanya kita pakai.
Kalau mungkin misalkan sama-sama kerja, saya kerja di Hong Kong, dia kerja di Korea gitu kan mungkin masuk di akal dan itu real ketemu orangnya, telepon-teleponan dan macam-macam ketemu real. Kadang-kadang itu yang nggak masuk akal kan, dia pilot lah, dia apalah, dia itulah, terus awak dhewe iki please ya teman-teman, kita belajar untuk sadar diri gitu. Untuk seorang pilot itu kan nggak mungkin karo awak dhewe ngono lho, nah, iya nggak? Atau seorang ya usai le ya, usai le anakku no. Usai le ya, anak kecil lah. Pinternya. Untung nggak lewat situ bahaya, sini. Sudah, muter-muter sini aja lah. Terus logikanya itu dipakai gitu loh ketika kemsai le ya. Dah. Papa usai le, awas Papa. Pinter sekali ternyata. Anakku hebat. Yeay. Tahu gak guys, aku sampai sana ke sini loh. Usai le ya. Aku mau ke situ sampai sini ya. Hati-hati ya, bahaya. Ada itu loh, ada speedboat. Cuma bercanda kok. Aku mau balik lagi ke situ. Usai le, awas. Jadinya kita itu logikanya kita dipakai, bukan masalah menghina diri sendiri, tidak. Logikanya seorang pilot itu nggak mungkin mau sama kita yang jauh, yang nggak bisa disentuh, nggak bisa dicium ya guys. Jadinya pahami itu. Terus yang deket aja banyak, ngapain jauh kan gitu kan? Yang itu di logika. Terus kalau saya ini ya, nggak usah ngomong orang lain. Kalau misalkan saya ada orang ganteng gitu deketin saya atau ngomong-ngomong cinta sama saya malah curiga, nggak mungkin orang ganteng mau sama saya kan gitu. Terus pikiran saya, saya pengusaha, saya ini, saya itu, pikiran saya tuh logika aja. Johan, saya. Pikiran saya tuh terlogika saja bahwa saya nggak cantik, saya nggak keren, saya nggak kaya, kenapa orang kaya mau sama saya gitu. Jadi saya mikir gitu. Seandainya ngomong gitu loh, bukan menghina siapa-siapa, ini kan cerita. Kalau ada orang ganteng banget gitu suka sama saya, itu saya lebih jadi mikir gitu, nggak mungkin orang sekeren ini itu mau sama gue gitu, yang gue ini siapa kan, aku ini siapa kan. Logika di situ itu dipakai, jangan sayang, cinta, ini itu terus tergiur, terus ini terus itu terus kirim duit gitu loh. Bagi saya itu hal yang lumrah gitu. Masalahnya adalah ketika kita ini jomblo kesepian, apalagi yang di luar negeri, itu kan nggak sadar kalau awak dhewe lagi dimodusin atau dirayu atau lain hal lah kan gitu, yang jadi masalah itu kan itu kan teman-teman. Oke teman-teman, saya mau lanjut mantai dermaga, mau renang. Thank you untuk sharingnya hari ini. Dan apa yang saya share di sini berdasarkan pengalaman saya yang terjadi selama ini. Intinya apapun itu wajib waspada dimanapun berada. Kita makin dewasa itu harusnya makin bijaksana, makin bisa menyikapi ini betul, ini nggak betul, ini penipu, ini benar gitu ya. Memang kita nggak punya banyak jalan untuk bisa saling mengenal calon pujaan hati kita, calon jodoh kita. Tapi paling tidak kita itu harus tahu bahwa ini beneran apa enggak tuh, jangan gampang baper ya. Jangan gampang terbawa perasaan dikarenakan ya namanya orang itu, apalagi namanya laki-laki itu berusaha. Meskipun kasarnya dia punya istri sekalipun dia nggak akan mengakui, dia punya ini sekalipun nggak akan mengakui gitu, apapun itu bentuknya. Intinya hati-hati, waspada untuk diri kita sendiri, jangan sampai kita ketipu, jangan sampai kita terjerumus sesuatu yang akhirnya membuat kita menyesal, membuat kita sengsara. Teman-teman, pastikan apa yang kita jalani itu adalah sesuatu yang betul, sesuatu yang tidak merugikan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita udah hati-hati aja masih tertipu juga. Gitu teman-teman, apa yang bisa saya share hari ini. Saya sambil ngomong, saya agak khawatir sama anak saya. Angelina, hati-hati deh.
agak khawatir dengan anak saya. Thank you semuanya, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.